Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Nuseri Asna Nasution MAG. Yang terhormat kepada teman-teman kelas manajemen dakwah 25 Namsu. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi yang berjudul Makalah Dakwah dan Moderasi Beragama. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Faiz Fadila sebagai moderator, pembaca, kesimpulan sekaligus penutup. Yang kedua, yaitu Bella Korimatu Anjeni sebagai pembaca dan mencatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang ketiga ada Windy Irsandi sebagai pembaca. Kami di sini akan memaparkan 5 materi. Materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh Bella yang berjudul Pengertian Dakwah dan Moderasi Beragama. Yang kedua, pengertian dan batasan moderasi. Materi ketiga akan dibacakan oleh Windy Irsandi yang berjudul Prinsip Dasar Moderasi. Yang kedua, landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri yang berjudul Indikator Moderasi Beragama. Baiklah teman-teman, materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh saudari Bella. Kepada saudari Bella kami persilakan. A. Pengertian dakwah dan moderasi beragama. Dalam konteks ini diperlukan moderasi dakwah, al-dakwah, yakni sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersembarangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, moderasi dakwah yaitu suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai atau aspek yang bersembarangan sebagai tertentu, tidak lebih dari porsi yang sistemnya tidak menghakimi, memanusiakan dan memuliakan manusia serta hidup rukun, damai dan beragama. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dan konteks beragama dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau. Baiklah teman-teman, materi ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Windy Irsandi. Kepada Windy, saya persilakan. C. Prinsip dasar moderasi. Salah satu prinsip dasar moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keseharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antar masa lalu dan masa depan. Begitulah inti dari moderasi beragama, adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata adil diartikan menjadi 3, yaitu 1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada kebenaran. Yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras, karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakannya itu tidak saja,
tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya. D. Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba yang hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Disinilah esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan oleh agama. Merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan suatu secukupnya, tidak berlebihan dan tidak juga kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Dalam era disrupt teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat di mana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita bohong. Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berpikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandang keagamaan, seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu tentang indikator moderasi beragama. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu. Ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya ekstrim. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah 4 hal, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, keempat yang terakhir yaitu akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari makalah kami yaitu moderasi dakwah, suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu. Kesimpulan dari makalah kami yaitu moderasi dakwah, suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu, tidak lebih dari porsi yang semestinya, tidak menghakimi, memanusiakan, dan memuliakan manusia, serta hidup rukun damai dalam beragama. Sekian dari kelompok 12. Bila ada kata-kata salah, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.